Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakiran ala jami'i ni'amillah as-sihhah wal afiyah bil iman wal islam. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin. Bapak Ibu dan sekalian, jamaah kajian tafsir At-Tanwir Masjid Ar-Ruhama, baik yang offline maupun yang online, yang dirahmati Allah. Tadi Mbak Ayu menyebut ini hari yang terakhir untuk tahun 2020 maksudnya. Ya. Saya ingat ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah menyebutkan innamal a'mal bi khawatimiha. Jadi yang sering kita gunakan itu innamal a'mal binniyat. Ya. Bahkan beberapa waktu lalu ada seorang jamaah yang ingin berdiskusi memahami mengenai an-niyah. Niat itu dos pundi, Pak? Ya. Karena semua amal itu bergantung pada niatnya. Bagaimana untuk bisa betul-betul niat itu mukhlishina lahuddina hunafa. Niat itu semata murni menegakkan agama Allah, ya untuk kepentingan Allah. Bagaimana beragama itu kemudian betul-betul untuk menggapai mardhatillah, ridhoning Gusti Allah. Wa minan nas may yasri nafsabti wa mardhatillah. Menjadi komunitas manusia yang menjual seluruh dirinya itu semata untuk menggapai ridho Allah. Saya sampaikan, mencari niat yang tulus itu bermula dari keyakinan atau keimanan. Jadi kalau imannya itu enggak kuat, maka niatnya pun akan lemah. Ya. Karena niat itu hakikatnya adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Kesadaran, kesengajaan di jiwa manusia berbarengan dengan perbuatannya. Af'al batin berbarengan dengan af'al dohir. Ya, jadi antara yang di hati dengan yang berwujud perbuatan yang tampak oleh organ jawarih, organ tubuh ini, ketika kesadaran kesengajaan itu ada, maka itu namanya orang itu berniat. Nah, niat itu ada pangkal dan ada goyat, ada motif, ada tujuan. Nah, kalau sudah bahas yang jelimet itu, nanti kita ketemu dengan niatul abid, niatul tajir, niatul asyakir, niat budak, niat pebisnis, niat ahli syukur. Nah,
kita akan masuk kategori-kategori dalam kajian psikologisnya itu. Nah, ini mestinya Mas Yahya ya, jurusan psikologi ya. Kalau Mas Ubed jurusan apa, Men? PAI, Pendidikan Agama Islam. Di dalamnya ada psikologi juga, lengkap. Kalau Ustaz Najib tadi ekonomi ya, bicara masalah tajir tadi itu. Ya. Hidup ini transaksional dan setiap transaksi selalu diperhitungkan untung dan ruginya. Ya. Itu bukan hanya konsep ekonomi, tapi konsep Islam. Urip itu bertaruh untuk menjadi yang bahagia atau menjadi yang sengsara setelah dunia ini. Taruhannya itu di sini. Ya, gambling. Ya. Transaksinya itu di sini. Apakah kita melakukan perbuatan yang membawa kita bahagia setelah ini atau justru menderita? Ya. Maka ngaji itu binggainya ada mencerah cerdaskan, membersihkan, mensucikan jiwa dan memperbaiki, menyempurnakan amal ibadah. Tambah ilmu, tambah mutu. Apa nih? Amali. Tambah ilmu, tambah mutu. Karena itu pengetahuan di genggaman orang yang salah itu membahayakan. Ya. Nah, di dalam hadis tadi yang disebut itu innamal a'mal bikhawatimiha. Jadi perbuatan itu tidak hanya ditentukan oleh niatnya, tetapi ditentukan oleh ujungnya, tutupnya. Ya. Nah, sampai ini mulai takbiratul ihram tapi gak iso ngakhiri assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira amal sholat itu jangkep napa mboten? Sempurna napa mboten? Nah, mboten sempurna terus niku salat napa mboten? Ana salat Allahu Akbar gak salam-salam. Ala tamutunna illa wa antum muslimun. Monggo perintah itu aja sampai meninggal dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri. Ujung jalan hidup kita. Ujung perbuatan hidup kita. Nah, mula di ujung ini saya umumkan seumumnya ke jenengan semua bahwa saya ingin jenengan bisa ikut terlibat di akhir tutup tahun 2020 ini. Kebetulan Nurul Husna itu mau menutup program yang namanya pembebasan tanah yang di belakangnya itu ada 4 kapling tanah itu karena sudah ada kapling-kapling. Nah, itu kemarin yang 1 kapling itu sudah dibeli sama orang. Dan saya inginnya itu bisa dikuasai panti, suatu saat mengembangkan ke belakangnya itu enak. Dan masih ada 3 itu minta hari ini untuk bisa terselesaikan. Butuh duit 150. Alhamdulillah kemarin sudah yang 2 kapling, berarti yang 100 itu sudah bisa tercukupi. Yang 50 itu akhirnya saya pinjam ke Dana Abadi Muhammadiyah. Jadi saya itu bikin program namanya wakaf uang tunai. Wakaf uang tunai. Tapi karena perjalanannya itu tidak lancar, sampai dengan hari ini baru terkumpul 130. Dan itu dana itu akan kita gulirkan, kita manfaatkan, tapi tidak boleh habis. Makanya akadnya menjadi akad nyili disi. Nah, ke situ itu. Karena harus dikembalikan lagi. Target saya itu umpama 1 periode itu 1 tahun bisa menghimpun 1 miliar itu. 1 periode itu ada 5 tahun, ada 5 miliar. Kalau udah punya uang 5M itu asalnya bodoh jadi pinter. Ya, asalnya bodoh jadi pinter. Idenya itu jadi cemerlang.
bicara mengenai pengembangan pemberdayaan ekonomi kreatif, ekonomi masyarakat itu nggak hanya omong doang. Kenapa? Karena ada support modal dan itu tidak untuk dihabiskan, untuk dikembangkan. Namanya dana abadi, ya, Nadimu, program Nadimu. Nah, berarti ada kesempatan bagi panjenengan untuk menutup yang 50 itu. Silahkan kalau mau berkontribusi, dan saya terima kasih yang sudah berpartisipasi. Gak usah partisi sapi kegeden, partisi kambing aja nggak apa-apa ya, tapi ojo ayam ya. Kambing nggak apa-apa, kambing gitu. Ya, ya alhamdulillah. Dan kemarin itu saya ingat Pak sampai itu ya, lama gitu, Pak Rusgianto. Akhirnya saya japri, alhamdulillah juga berkontribusi. Nah, jadi menutup ujung amal itu menentukan kesempurnaan amal itu sendiri. Ya salah Pak Ayem ngawiti karo hari terakhir. Kajian saya yang terakhir untuk tahun 2020 maksudnya. Kemudian tahun 2021 nanti kita buka lembaran lagi. Ya. Karena itu yuk ditutup dengan amal yang pantes. Gampangane nek niat iku nok jerone, tapi nek bungkus iki nok njabane. Jadi kelambine perbuatan tadi itu. Ya. Supaya jenengan iku nek ndelok mana iku alhamdulillah ya. Aku nutup tahun 2020 itu dengan wakaf enggak tanggung-tanggung ya. 100 juta. Ya. Nanti umpama sing pengen 100 juta ngono ya ora tak tolak. Ya nek sing 100 rupiah ya aja, nek 100.000 rada mending. Nek 100 rupiah aja. Angel nyateti angel. Ngerepoti malaikat. Kita sampai pada halaman 192 nggih. Nah, kata jami'an itu umumnya maknanya semua, keseluruhan, total. Berarti segala yang ada di langit. Loh, ya, kok begitu? Karena ayatnya bunyinya kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ma segala sesuatu. Ma apa yang aku nek ngajari ibu-ibu mbiyen tarjamah lafziyah itu nek pengen ngapale kata dalam Quran itu gampang. Ma apa yang mama. Kalau bapak ini pengen sayang, ya. Mama apa yang? Dileng-eleng. Ma apa yang? Nah, jami'an itu keseluruhan, berarti segala yang ada di langit. Segala yang ada di langit. Kok yang ada di langit itu ya? Oh, ini khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya. Kalimatnya kan fil ardi, yang ada di dalam bumi. Lah kok nang kene segala yang ada di langit. Hah? Ya ma itu maksudnya segala apa yang ada di bumi, kan gitu. Dan di langit nanti itu ada sumanya itu. Cuman kalimat ini kan jami'an berhenti di bumi. Ya. Kenapa Ali? Pak Ali Fauzi ada?
Ya, betul itu Pak ya, di langit itu ya. Kak. Nggih, itu betul ya. Iya. Tapi kira-kira loh ya, kira-kira awak dhewe iki kan gak ngerti sing rumusne. Ya kita baca di langit, tapi kira-kira maksudnya itu wong fil ardi jami'an kok. Ma fil ardi jami'an. Loh. Jadi totalitas yang ada di bumi ini untuk kalian, totalitas. Pokoknya apa yang sing ana bumi kanggo menungso. Lah sing langit ora disebut nelak. Ora disebut. Sing langit itu apa mung kanggo menungso, apa kanggo liyane menungso ya iya gitu loh. Tapi sing nang bumi kuwabe kanggo menungso. Nyambung, Pak. Soalnya nek mambu kopi ku biasa konsentrasine nang gone pendengaran itu kalah dengan pembauan ini. Padahal kalau jenengan enak-enak ngaji serius terus ngentut ngono iki. Terus ambune gak enak. Iku mesti ya wis, tulisannya di langit. Ya, tulisannya di langit. Mungkin nanti Pak Ali ya ditugasi apa bener apa ora iku takok nang ngene tim perumus sih. Kata tersebut merupakan keterangan bagi frase apa yang ada di bumi dan bukan keterangan bagi frase untuk kamu, sehingga tidak dibaca untuk kamu semua. Ayo. Tadi saya katakan apa yang ada di bumi ini semua untuk kamu, kan itu ya. Tapi ketika kata jami'an ya diikutkan kepada kalimat ma fil ardi, ternyata jami'annya itu tidak jami'a lakum gitu, tapi jami'a ma gitu. Jadi di dalam tafsir ini diambil apa istilahnya itu al-amu urida bihil khos. Ya. Ini Pak Ali biasa bahas kaidah-kaidah. Itu kalau ngaji tarjih di Nurul Husna itu ada videonya Mas. Diunggah videonya itu. Nek perlu bapak-bapak ini dikasih tahu biar tuntunan tarjihnya itu juga bisa diamalkan. Ya. Jadi ada kaidah di dalam memahami itu kata-kata umum tapi dimaksudkan khusus. Kata-kata umum dimaksudkan khusus. Dan itu adalah kaifiyah untuk memahami. Ada kata-kata khusus dimaksudkan umum. Nah ini kalimatnya ma fil ardi ya, itu ditujukan jami'annya itu menjelaskan terhadap ma fil ardi. Sehingga diberi makna apa yang ada di bumi ya itu keseluruhan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Ngono lho maksudnya. Jadi kuwabeh sing ana ning bumi iku ciptaane Gusti Allah. Lah, jami'annya itu tidak menjelaskan lakum, bukan semua itu untuk kamu. Tidak menjelaskan lakumnya. Tidak menjelaskan lakumnya. Menurut tafsir yang ini. Tapi di tafsir yang berbeda boleh jadi jami'annya tidak menuju kepada ma, tapi untuk penjelasan lakum. Kenapa? Ini kan tanda berhentinya kan tidak ada. Ya, tanda berhentinya misalkan baru ditulis khalaqalakum ma fil ardi
khalaqa ma fil ardi jami'a lakum gitu. Atau bunyi redaksi kan setelah lakum baru ada jami'a. Ya setelah lafat lakum ya kan khalaqa lakum ya kan? Ma fil ardi jami'a ya, kalimatnya kan gitu. Sehingga jami'ah itu menunjuk kepada apa yang ada di bumi, tapi didahului dengan kata lakum. Ya. Jadi keterangan jami'ahnya itu kepada segala apa yang ada di bumi secara keseluruhan, keterangan ini, tetapi didahului dengan itu semua adalah lakum, hanya untuk kalau didahulukan apa namanya keterangan yang mestinya kedua ditaruh di yang awal itu biasanya karena ada urgensitas, betul ya, urgensitas, ada faktor mendesaknya. Makanya dalam teori manajemen itu ada penting, mendesak, penting, tidak mendesak, tidak penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Itu kalau mau membuat skala prioritas, membuat mana yang akan didahulukan. Skala prioritas itu ada pendekatan seperti itu. Ya sama dengan ketika orang menganalisa dengan SWOT. SWOT itu apa ya? Strength, weakness, treatment, ya, opportunity, opor itu lah, enak itu. Ada kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Ada itu kalau kemudian dibuat medan dimensi 4 sama dengan tadi itu, mendesak, penting. Nah, dari di situ ada yang weakness, kelemahan ketemu kelemahan, kelemahan ketemu ancaman, wis lemah terancam lagi, wis angel ini, wis angel. Ane iso ya kuat berpeluang tinggi. Jadi manusia itu harus kuat dan berpeluang. Sugih tapi loman lho Pak. Wong itu sing apik sugih tapi loman. Idealnya itu strength, opportunity. Jadi kuat dan punya peluang. Itu yang hebat. Ya. Ya. Kuat, sugih. Tapi treatment apa itu duit tantangannya apa medit. Ya, itu skalanya turun dari yang tinggi menjadi di bawahnya lagi. Ya, yang paling susah itu sudah tadi itu sudah loyo, kere, medit. Aduh, wong kere medit. Aduh, guyu mek koncone lho ora iso. Itu wong kere. Itu jenenge kere medit iku. Ya. Nah, ini iso melarat tapi iso guyu, iso senyum, itu berarti ada opportunity tadi itu. Jadi kelemahan yang masih punya peluang. Wis iki terusane Ustaz Najib bicara ekonomi kan ya. Itu kan manajemen pengolahan sumber daya. Ya. Nah, jadi apakah dimaknai keseluruhan apa yang ada di bumi itu hanya untuk kalian? Gitu. Sehingga makna yang kedua atau tidak dibaca untuk kamu semua gitu. Gak ngene maksud saya. Yang diajak ngomong oleh Allah itu kan lakum itu kan hamba-hambanya Allah. Nah kenyataannya wong urip iku ana sing gak gelem ngawula ngabdi menghamba kepada Allah. Ngono Pak. Nah,
sing ora gelem ngabdi ngawula nang Gusti Allah otomatis tidak terkena ini gitu loh. Tidak terkena lakum. Kenapa? Karena tidak semua kalian itu punya hak wenang untuk ini menikmati apa yang ada di bumi ini secara keseluruhan. Maka sering ada wal akibatul muttaqin. Allah mewariskan bumi ini untuk hamba-hambanya yang bertakwa gitu ya. Jadi kalau melihat seperti itu memang yang dipilih oleh perumus At-Tanwir ini adalah makna jami'an itu hanya ditujukan kepada segala apa yang ada itu seluruhnya, semuanya, bukan kalian semua gitu loh. Karena ada ini untuk kalian semua, berarti semua kalian dapat. Ini enggak, bukan kalian semua, hanya kalian. Nah, kalian itu berarti sudah ditentukan sopo jane kalian itu, ngono lho. Mula kadang-kala ada ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kufar. Dunia itu penjara bagi orang beriman, kemudian dunia itu surga bagi orang kafir. Ungkapan seperti itu sebenarnya merujuk kepada betapa ribetnya orang mukmin itu membawa dirinya supaya tidak sampai terjerumus kepada sesuatu yang tidak menjadi peruntukannya. Contoh, alhaakumut takasur. Wong sugih itu perlu, Pak. Jadi wong sugih itu penting. Jadi kalau bicara tadi itu ya penting, mendesak gitu ya. Jadi wong sugih itu aslinya penting. Kenapa? Karena orang-orang yang punya kemampuan itulah sebenarnya mukmin yang dicintai daripada orang yang tidak punya kekuatan. Nah, pada mukmin siji kuat, siji lemes. Allah itu lebih senang yang kuat. Ya, berarti finansial kuat itu penting. Tetapi mengelola dana finansial yang ada itu juga penting. Karena Allah mewanti alhaakumut takasur kata zurtumul makobir ya. Jadi Allah itu mengingatin lo akan bersaing, berkompetisi, bermegah, bermewah, bangga diri sampai lupa bahwa semua potensi kekuatan itu anugerah yang pada saatnya akan dipertanggungjawabkan. Maka kaya, sugih itu penting, tetapi mengelolanya itu jauh lebih penting. Karena tidak semua yang kamu terima anugerah itu untuk dinikmati hari ini, ya. Karena hidupmu tidak hanya di bumi ini, tidak hanya saat ini. Ada perjalanan hidup berikutnya yang itu harus kamu investasi hari ini. Lah, pintunya wis tak buka. Tergantung jenengan. Ya, arep dadi sing cerdas ya monggo. Sing dedel ya monggo. Ya mboten enak sing dedel ini. Wis aja dawa-dawa mundak dadi pikiran. Kula jane nggih pengin Pak, tapi utange tasih kathah. Wis ditau dhisik utange. Ojo sedekah tapi duwe utang. Ya. Utang itu lebih wajib didahulukan untuk dilunasi. Ya. Tapi nyili nang Gusti Allah iku ya sempat nih. Kata summa, sudah ya, itu sudah goal ya, sudah clear ya mengenai jam'an tadi itu artinya total keseluruhan. Ya. Sekarang kata summa umumnya berarti kemudian, banjur, nuli, ya, nek cara Jawane banjur.
Summa kemudian, dalam bahasa Arab kata kemudian tidak selalu menunjukkan urutan proses, tetapi terkadang hanya menunjukkan urutan penyebutan saja tanpa bermaksud menunjukkan urutan proses. Jadi pernyataan ayat titik-titik kemudian dia berkehendak menuju langit lalu dia menciptakan 7 langit tidak berarti bahwa bumi dengan segala isinya diciptakan terlebih dahulu baru sesudah itu diciptakan langit. Kata kemudian dalam Al-Quran ini ada summa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa ladina amanu wa amilus shalihat. Wis guyu Pak. Rasa iku jenenge cerdas. Nah, minimal iso guyu, aku maca ngono guyu iku berarti cerdas. Asing guyune telat setengah. Asing gak guyu belas, itu berarti ngantuk. Itu mergo gak cerdas, Pak, ngantuk. Kopine dereng diseruput, nah monggo diseruput riyen. Ben tambah gayeng kok ngaji di akhir tahun. Nah, digayeng-gayeng gitu ya. Nah, aku dikene banner gawede tabligh akbar, habaib nang jerone ana husna. Ana Habib Kusno. Kuwabe nggawa ikal wong ngene. Kusno pecine miring ngene. Kaya bakul sandal. Miring ngene. Dipampang gawede nang ngene mayang kono. Mari ngono Satpol PP ngebel saya. Ustaz, niku gambare jenengan apa mboten kula kok pangling. Tak jawab, enggak ngerti yo. Aku yo melok gawe, aku yo ora melok dihubungi, aku ora ngerti apa iku. Sopo iku sing nempel nang kono lan sapa sing nemplek ning kono. Aku ora ngerti. Iku Kusno aku apa Kusno liya. Ndelok potongane koyo duduk aku iku. Masa aku jejer karo habaib. Isine bersolawat. Nah. Kuwede. Ustaz, mohon jangan bikin kerumunan. Enggak, aku enggak kerumun. Aku tak ngaji nang kelompok cili-cili ae isi wong 20 ngono wis iku wis kakean. Ngaji isi wong 20 kakean wis. Pemane akeh. Enggak, kakean yo dirungokne, gak dirungokne ngoten, Bang. Andar tagum amlam tundirgum layu minus. Tak omongne kok gak dilakoni ya wis lah. Ana ngene kan kena diukur. Oh, wong iki mung 20, wong iki 20. Nah, iya. Wis ketok. Kan ketok kan ya. Salerane. Nuwake ora ketok. Nah, jadi mari ngono aku ingat kalau malam 1 berarti tanggal 13 besok malam itu saya ada undangan namanya kelompok ngaji gaul. Mesti iku protokol kesehatan ya apa kok ngaji gaul kan. Pokok nek gak ono protokol kesehatan nek gak ono rekomend teko satgase aku gak teko. Wis masa sampean tulis aku gak teko. Kan syaratnya sudah saya sampaikan dari awal. Saya tidak ingin ada kerumunan. Ya. Pak, ini di tempat terbuka. Ya masa tempat terbuka, ngurumun itu bukan tertutup, terbuka. Wong antri BLT iso ngurumun kok. Wis dikai jarak, tulisannya jarak, jaraknya gak tinggi kok. Kumpul gini. Nah, jadi summa rodadna, summa kemudian itu tidak menunjuk kepada urutan proses. Sehingga ketika Allah menceritakan telah menciptakan apa yang ada di bumi segalanya itu untuk kalian, gitu. Itu kemudian, nah, summa stawa kemudian
Lah kemudian itu tidak berarti menunjuk mari gawe apa sing ana ning bumi banjur naik ke langit gawe langit. Berarti nek ngono dhisik bumi timbangane langit. Tidak, di bahasa Arab summa itu tidak untuk menunjukkan proses. Ya. Tapi umumnya biasanya ada ini loh, jenengan kan biasanya ada kalimat majemuk apa itu bertingkat. Ya, iki oh anu ya, isolasi ya, Pak Arif. Nah, lockdown itu bukan berarti terkonfirmasi, Pak. Jadi lockdown itu biasanya awake gak enak terus aku gak usah kumpul sih. Oh, sampai kula nek mboten enak malah kumpul, Pak. Harus apa kan bojone anak ya kudu Pak iki, Pak. Oh, sing gedhe dhuwur iki. Pak Narko. Nonton suwi gak ketok. Enggak apa-apa, biasa. Ya. Aku kemarin yang tes rapid antigen itu deg-degan aja. Soalnya agak nggak enak badan. Alhamdulillah tulisannya negatif, konfirm. Alhamdulillah. Jadi saya, istri, 3 anak semua tak di sini. Tiba lumayan bayarin 250 ya. Situ Pak. Tak kira sih. Anu Pak, setiap orang tak kira paket ya. 250 itu tiba orang tak juta. Tapi tak pikir-pikir ya memang sehat itu mahal. Itu baru ingin tahu itu Pak. Nah, alhamdulillah. Jadi maka di tafsir ini dibunyikan begitu. Kenapa? Dulu ketika kita bicara semesta sudah sedikit kita bahaskan bahwa ada pada asalnya bagaimana penciptaan Big Bang itu, proses kejadian langit dan bumi. Nah, ini hanya ingin mengingatkan. Tadi kemudian jangan dimanai urut waktune, Pak. Jangan dimanai urut waktu. Bila mana kita membaca ayat 30 surat Al-Anbiya, nah, bila mana kita baca surat 30, coba ada yang bawa HP itu, Mas Ubed, ada? Gak nggawa. Oh, diganti ke HP ini ya. Monggo Pak Ali. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata rokon. Waduh, lengkap Ali. Sampai wajah alna kula syai'in hayyin. Jadi pokoknya barang sing urip ngrempet iku kedadian teko banyu. Mula hati-hati karo banyu. Iso mleseti. Udan ini kula Pak Grimis ini banyu iku hati-hati. Yo iso nggarai wong urip, yo iso nggarai wong mati. Tapi tadi ayatnya adalah dan kami ciptakan semua yang hidup itu min ma'in ya, dari air. Nah, di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 itu, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui? Ayo kan. Wong kafir iki diloro goblok. Gampang ning ngono ya. Kalimatnya apakah orang-orang kafir tidak mengetahui? Apa ya gak ngerti wong kafir iki? Dadi wali. Apa sing iman wis ngerti? Tapi ayatnya ini ditujukan kepada wong kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu rumungsuk keminter. Wong kafir biyen, Pak. Nek saiki mbuh nemenan tambahan. Wong kafir biyen di zamane Kanjeng Nabi. Itu koyok dia itu yang paling alim, dia yang paling tahu gitu loh Pak. Apalagi Kanjeng Nabi itu di sejarahnya adalah umi, gak iso moco, gak iso nulis.
Lah kalau standar ilmu itu calistung, bocah nulis karo ngitung, oh baca calistung. Jenengan punya putu, punya putra, ya di TK itu kan ada calistung, belajar baca, tulis dan berhitung. 1 ditambah 1 sama dengan 3. Bagaimana anak-anak, betul? Salah Bu Guru. Yang betul itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Ikune arek TK. Ya. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Betul Bu Guru. Iki anak jemblem situ, dijukuk situ. Enak enggak jemblem? Enggak ada Bu Guru, tinggal piringnya. Lugu dan lucu itu anak-anak TK. Nah kita itu kadang-kadang lebih lugu dan lebih lucu daripada anak-anak TK itu. Kadang-kadang gitu ya. Nah jadi orang kafir itu merasa lebih berilmu karena Kanjeng Nabi itu baca tulis tidak bisa, disebut dengan umi. Tapi justru karena uminya itulah menjadi ijaz. Nabi itu tidak menulis dengan sendirinya setiap wahyu yang beliau terima, tapi ditulis oleh sahabat dekatnya. Namanya ada juru tulis wahyu di zaman Nabi itu. Kalau saya kadang-kadang ono wong membanding-bandingkan kitab suci itu kitab yang isinya adalah firman-firman Tuhan. Kalau isinya sudah di dalamnya itu bergabung macam-macam, bukan kitab suci lagi. Quran yang mushaf murni itulah kitab suci. Ya. Sedangkan tafsir-tafsir itu sudah tidak kitab suci. Kenapa? Karena di dalamnya sudah isinya pandangan pendapat, uraian penjelasan. Hadis itu masuk tumbuhane samono kiye. Iku bukan kitab suci. Kitab sucinya wong Islam Quran. Cuman hadis itu menjadi bayan, penjelasan ya daripada Al-Quran yang kitab suci itu. Nah kitab sucinya Nabi bilang tulis ini di sini, tulis ini. Nabi sendiri yang menyuruh untuk menulis karena beliau tidak bisa umpama sak nulis malah meragukan orang yang menerimanya. Iki cocok ditambahi dhewe karo Muhammad. Ya, itu di antara ijaznya. Ono kitab suci kok isine kuwi pendapate nabine. Ya bukan kitab suci. Itu sejarah perjalanan nabinya. Kayak kita itu hadis sirah nabawi. Ya. Yang kitab suci jelas itu dari Allah. Ditulis pada zaman penerimanya masih hidup. Nah, tidak ditulis pada zaman sekian abad setelahnya. Ya. Jadi Quran itu sejak turun itu sudah ditulis. Makanya Umar itu sahabat yang paling ketat, tidak boleh menulis selain Al-Quran. Makanya sampai kalau mencari riwayat hadis dari Umar itu paling sedikit. Karena dia orang yang paling selektif. Pokoknya ini gak fokus di Allah, ojo dicatat. Karena pedoman kita itu faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum. Jadi yang menjadi panduan kita itu adalah pedomannya itu adalah yang diturunkan oleh Allah. Jadi penjelasannya Kanjeng Nabi kok dhisik. Ya. Engko dhisik itu pengertiannya bukan menolak pendapat Nabi, tidak. Nek ono sing barang krusial dan memang Nabi masih hidup didiskusikan oleh Umar. Gitu loh. Didiskusi dulu kepada Kanjeng Nabi. Tapi setelah Kanjeng Nabi enggak ada, awak dhewe iki ya ojo metao. Karena ayatnya wis jelas, ya. Fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, ya. Jangan kamu itu kemudian nanya-nanya sesuatu yang memang sudah final karena enggak ada nabi yang akan menjelaskan. Ya.
Malah ketika dijawab itu menjadi buruk kamu nanti. Isinya ayel-ayelan, eker-ekeran. Padahal agama diturunkan untuk mendamaikan, mensejahterakan dan menyelamatkan. Rahmatan lil alamin. Ngaji ini utuh, menyeluruh, mendalam, insya Allah sikap lakunya itu tidak arogan. Yakin yang dimiliki paling benar, tapi tidak menghilangkan terhadap keyakinan orang lain. Tolakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum wala tus'aluna amma kanu ya malun. Wis akeh pedomane kuwi. Lah apa sampean banding-bandingno iku. Lah nek kita dalam rangka mencari kebenaran, iya. Sehingga kemarin ada pertanyaan ketika saya menyampaikan manhaj Muhammadiyah itu, pertanyaan Ustaz, Muhammadiyah itu kenapa tidak bermadhab saja? Saya bilang Muhammadiyah memang tidak bermadhab, tetapi bermanhaj. Jadi manhajiyah artinya apa? Ada kerangka dasar untuk beragama yang benar itu seperti apa. Nah, kerangka dasar inilah yang kemudian membingkai. Jadi pendapat-pendapat imam madhab itu dipersandingkan dan bukan dipertentangkan. Awakmu kok senengane mempertentangkan pendapat? Apa mergo sampean gak oleh pendapatan lah? Kok sampai bertentangan senengane? Betul sih. Wong satu imam saja itu pendapatnya boleh berbeda di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda dalam perkara yang sama. Karena itu kaidahnya al-hukmu yaduru ma'ilatihi adaman au wujudan. Kalau masalah istihadi, istinbatul hukmi, menyimpulkan kesimpulan dari suatu status perbuatan, hukum perbuatan itu berlaku ilatnya, berlaku alasan-alasan yang mengitarinya. Makanya ada istilah ini halal bagiku tapi haram bagimu. Iku contohnya wong sing dalam keadaan 3 hari 3 malam tidak makan, kemudian nemu barang ini wedhus, banjur njungkuk sampilnya atau ngambil sebagian dagingnya lalu dimasak. Iku halal. Tapi sampean sing di wedhus, sing di wedhus ngenteni wedhuse mati lagi di iku haram. Kan ngono. Kanjeng Nabi dengan keturunannya mengatakan haram zakat itu bagi beliau. Nah, sekarang ini kan awak dhewe gayai aku sabilillah, ustaz deh. Aku ustaz. Sabilillah. Aku guru, ustadzah, ya toh? Sabilillah, berarti aku punya hak mendapat. Malah rebutan. Mergane dhek sing ngumpulne, sing halo-halo, sing ngajari akhirnya bagiane luwe gede. Apa ya ono Pak Ali ya? Akeh ya. Akeh zamane Pak Ali sak enom biyen sering gegeran iki. Saiki waktu wae rada ngerti kabeh ya. Kanjeng Nabi malah justru mengatakan haram ini kanggo keluargaku. Ya, jadi maksudnya apa? Memang kadangkala muruah ya, keterjagaan marwah diri itu adalah sesuatu yang sangat berpengaruh bagi pengikut-pengikutnya. Nabi ngomong ngene sing aku kan warasatul anbiya, aku lak warisnya Kanjeng Nabi di bidang apa? Gitu. Akhirnya mesti warisnya ora oleh sisan kan gitu ya. Ora oleh juga zakat. Bagian zakat ora oleh nek warisnya. Ya. Jadi kelah ayatnya jelas wong kafir itu kementus. Sehingga ditanyakan oleh Allah, apakah orang-orang yang kafir itu nggak tahu, nggak weruh bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, suatu yang
menyatu, bersatu kita padu, bersatu kita teguh, padu, gini macane rada gede sithik no gegeran artine wong Jawa. Ojo padu. Ini gegeran. Berpadu karena rotak. Jadi dia berpadu bumi dan langit. Coba di 15 abad yang lalu, 16 abad yang lalu, di mana dunia itu belum mengenal penjelajahan semesta, eksplorasi semesta ini. Columbus itu tahun piro ya? Manusia yang mengitari bumi pertama ini kan, ini nggak salah kan Columbus ya. Nah, siapa sejarawannya? Oh, no sejarawan, sejarah kewan Pak jadi. Iku lak cerita bebek, entok. Jadi sebelum manusia itu bisa mengelilingi dunia saja, bumi ini belum. Apalagi melakukan fangfudu min aqoris sama, peluncuran menuju ufuk-ufuk batas-batas langit. Sebelum itu Quran itu sudah menantang. Apakah orang-orang kafir itu nggak tahu bahwasanya bumi dan langit pada asalnya adalah berpadu, menyatu? Coba ngene kok jarene Quran itu gaweane Muhammad ya ora maca apa-apa, tetapi beliau adalah wa mayantiku anil hawa in illa wahyuha. Jadi ini wahyu kalau gitu. Mula nek wong sing betul-betul mengkaji Quran, insyaallah tercerah cerdaskan. Walaupun awak dhewe iki lagi nang ngene keyakinan, nyatanya awak dhewe iki tidak ada gerakan keilmuan khusus yang menekuni itu. Ya. Bahkan kemarin itu saya sampai ngomong ke teman-teman, apa nggak perlu ya ada majelis khusus ya di gerakan kita itu yang membidangi pengembangan sains dan teknologi yang sifatnya terapan. Kalau dikti dan riset sudah ada kita, tapi khusus yang ini untuk mewadahi ini. Negara kan punya, tapi ya berhenti sampai di situ. Khusus untuk kita, kalau ingin katanya gerakan yang berkeunggulan, berkeadaban, maka mestinya penelitian-penelitian yang terkait dengan kealaman kemudian menjadi satu temuan-temuan yang bermanfaat ya bagi kesejahteraan, kemajuan manusia ini. Harusnya kita bisa. Dan memang mahal untuk melakukan penelitian-penelitian itu, Pak. Saya kadang-kala awak dewi ki duwe universitas, punya fakultas pertanian. Sampai hari ini giling padi aja kita nggak punya kan? Gilingnya padi aja kita nggak punya. Kemudian bagaimana mengelola hasil panen masyarakat kita sehingga bisa bertahan lama tanpa menggunakan pengawet, katakan begitu. Lalu kita kemas menjadi gerakan ketahanan pangan. Duwe Pak programnya. Ono Pak ya, MC3 kita ya. Itu kan program ketahanan pangan berbasis masjid, bahkan begitu. Berbasis masjid. Tapi mana yang kita punya produksi terkait dengan bahan ketahanan pangan itu? Ya nek ora ono produksi ini, ya omong doang jenenge iku. Kenapa? Karena orang makan itu mesti dari produksi kan. Mana beras, mana lumbung beras kita, ya toh? Pak tuku nang ngene supermarket, ya itu ketahanan pangan itu. Nyelit. Ayo kadang-kala saya pernah sampaikan itu pada zaman rektor yang dulu itu. Pernah saya sampaikan, kok gak duwe ya kita itu. Nah, kayak maksud saya itu Pak. Jadi
bicara ketahanan pangan itu sebenarnya Islam itu udah bercerita. Gitu. Awak dewi iki dikon saving dari apa yang kita panen. Awak dewi gak duwe hasil panen ya, kecuali sing isih duwe sawah, duwe iki coba dari jamaah sekian ini coba ngacu aja yang punya sawah coba. Ngacu Pak, aku duwe Pak. Aku duwe sawah. Sampean ora wani ngaku. Aku duwe Pak. Pak Ali duwe. Iku ngene. Mau mari aku dijak nang gone tanah itu ora wani ngaco. Ngaco, Pak. Coba. Aku pengen lho sing duwe sawah. Duduk Tegal sawah. Dudu pekarangan sawah. Gak ono sing duwe to? Waduh miskin kabeh, Pak. Waduh miskin kabeh. Aku duwe Pak 500 meter persegi. Nok kene. Nok Lamongan aku duwe Pak. Biyen aku tahu tuku 80 juta zaman itu. Iku bumi 2500 meter persegi. Oh, kok sempat hektar? Yo ora ono to. Kan nah? 2.500. Oh. Sehektar kan 10.000 toh. 1 hektar 10. Oh iya, seperempat hektar ya. Oh bener ya. Berarti ahli pertanahan. Itu kalau panen di sana itu rata-rata dapatnya sekitar 2 ton. Iya, sudah dapat 2 ton itu. Itu kalau panen saya bilang, jangan dikirim ke Jember, gunakan aja kepentingan orang di sana. Karena itu hasil sana, gitu loh. Yang Jember biar saya punya lahan 500 meter persegi itu. Ya. Alhamdulillah, tak tanami kelopo, tak tanami apa kelengkeng. Sawah kelopo ta? Iya. Salah tanya kelopo kan. Ganggu tanggone. Embo yo ganggu tanggone apa ora kan? Atau tanggone ora kabur. Protes. Tapi aku yo ora tau mundo. Malah arek-arek ku nek njuku diaru-aru karo bojoku iki jare di jamane. Wong nek Pak Kusno apa sampean ngaru-ngaru? Gak aru nek bojone aku. Mulai iku dhek gak wani ngaru-ngaru. Mas aku izin aku nang arek-arek. Aku ngaru-ngaru arek. Aja penekan. Apa ngaru-ngaru aku? Mungkin dudu nek mungkin nek Pak Kusno. Lah aku ki sapa Mas? Enggak aku gak diakoni. Alhamdulillah. Ya produksinya untuk ya sapa sing minat ngarep ngono ae. Dadi masuk ke to akeh ngene menika ono biasa. Kenapa? Ya menanam tidak selamanya memetik. Ya wis. Ya. Menanam tidak selamanya memetik. Sedekah yang enggak kelihatan kadang-kala justru karena itu. Gitu. Awak dhewe ngekeki nukokno degan durung karuan kan, Pak. Ane kudu pengen menek dhewe karep mulai menek-menek dhewe. Tapi gawe ati sing koyo ngono iku kadang-kala iku memang tali ya. Untuk jengkel delok ngono iki. Soale gak ngomong iki untuk jengkel. Padahal diomongi durung karuan izin. Niki direstui kan ngono. Ya wis nek penek ono kabeh gak apa-apa wis. Durung karuan. Mula Gusti Allah kadang-kala wis kon tak gawe kesirep. Ben klopomu ana sing menek, aku gak ero. Nek ero gare gak ikhlas. Kadang-kala perkumen dari ikhlas. Enggak, maksud saya memang berpikir yang kreatif itu harus itu loh ya. Jadi kita itu kalau bicara apa ketahanan pangan dan macam-macam itu ya perlu untuk dibikin apa hulunya itu dicipta. Orang kafir ditanyakan sama Allah, apa ya ilmumu wis sakmono, di mana bumi dan langit itu padu. Kemudian aku pisah. Ya kan? Berarti proses penciptaan langit dan bumi itu secara bersamaan. Ya.
tergambar bahwa langit dan bumi diciptakan secara bersamaan. Oleh karena itu kata tsumma yang secara harfiah berarti kemudian hendaknya dipahami bermakna dan. Ya ini dan. Ayo dan itu ini pokoknya ngaji ilmu alat ayo. Wawu itu wa dan. Dari tsumma maknanya wa. Jadi nok ini tsumma stawa wastawa. Tapi nek wastawa kuatir sampean keliru maca wastafel. Tsumma stawa. Lebih indah bahasa yang dipilih, tetapi maknanya pun lebih dalam. Ya. Padahal dan itu juga nanti belum tentu maknanya berurutan. Coba. Mula kadang-kala nek ngaji temenan dalam bahasa Arab itu masih banyak yang perlu kita pahami. Tapi setidak-tidaknya karena Quran itu menjadi pedoman dan panduan, ya sesuai perkembangan nalar kita lah di dalam mengamalkannya itu. Makanya bagi yang tadi saya sebut dedel, idiot, itu tidak punya kewajiban. Masih krungu gak krungu podo ae. Nah ya, yang tidak punya akal sehat, akal cerdas, tidak bisa paham, tidak bisa ngerti, maka tidak terkena beban. Nah, Quran itu membimbing kita faqra'u ma tayassara minal, dimulai dari yang gampang. Gampang itu pengertiannya apa? Sing iso mau cerna akalmu. Dene belum bisa sedetail ini. Summa ai wa, misalkan summa kemudian maknanya setara dengan wa dan. Awak dhewe iki gak tau ngaji jelimet sampe ngono. Wis pokoke summa stawa ila samai, banjur ngono ae. Terus sampai oh iya sing penting sing gawe langit karo gawe bumi Gusti Allah. Dene saiki iku wis dadi kaya ngene, wujude bumi, wujude langit. Terus awak dhewe gak ngerti biyen cikal bakal sejarah kaya apa? Ya ora usah jelimet rono. Malah kentekan wektu. Wis wayahe ngamal bisa diskusi masalah langit iku biyen siji apa loro. Mbek bumi kuwi ribet mumet ora gaduk nalari entek wektune gawe mikir iku gak rukuk sujud nang Gusti Allah. Nah, itu yang saya maksud bahwa sekarang ini makanya muncul ada tafsir apa itu Al-Misbah ya, yang Pak Quraisy itu judulnya kan kesan dan pesan itu kan. Jadi nek diwaca Quran jenengan baca saja, kemudian diterjemahnya itu jenengan baca juga. Kemudian kesan apa yang jenengan terima dari bacaan itu, lalu seolah-olah Quran telah berpesan kepada kita. Maka itulah yang bisa untuk dilakukan sambil terus mendalami ya. Yang penting sekarang menemukan langit dan bumi dicipta oleh Allah. Apa yang ada di bumi diperuntukkan bagi kalian. Mengenai wis. Dene kasusnya kejadian engko nek wong iku semakin adu keilmuan. Ya, ayo kita teliti. Iki betul enggak asalnya dari telo? Oh, mboten iki Pak niku getho. Nek getho niku asale kok telo. Tapi pertanyaane, apa mesti telo iku dadi getho? Gak mesti. Tanya maneh, apa yang mesti getho iku teko telo? Oh nyatane enggak. Ono maneh bahane. Loh, nek wis ngono kuwi, Pak, butuh telaah mendalam, butuh analisa, butuh apa sih zate ini telo iku. Ditulis rincian. Lho nek sampean niku dudu ahli ning kono, berupaya ngono akhirnya apa gak sida ngamal. Padahal intine gethuk iku nang dituku, nang dipangan.
Ojo gedhog iki teko telo, enggak gedhog iki teko tepung wae lho. Akhirnya apa? Gak sido mangan. Gara-gara gegeran iku. Nah, kita dalam berislam itu yo ono makomnya lah ya. Minimal kita itu jangan menjadi yang safihan. Jangan menjadi yang dedel, yang idiot tadi itu. Tapi minimal rusdun, qad tabayyana rusdu. Minimal punya kecerdasan, punya kemampuan untuk menerima pesan-pesan. Baik, sampai di sini ngajinya. Cuma tidak berarti berurutan proses. So, ngono tok. Ngono tok, Pak, ya. Sehingga maknanya adalah wadah. Ngono tok ae. Dene liyane ku mau kembangane, ngono lho. Ya. Jenengan niku nggih, monggo. Monggo. Ada kisah tapi penelitian ya. Produk Jepang. Nggih. Bismillah. Ketika sedang berada di luar angkasa itu mendengar suara seperti orang mengetuk pintu. Nah, itu terus diulang-ulang tetap saja seperti itu. Nah, kemudian dia berpikir dikorelasikan dengan Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran dalam satu suratnya itu disebut, di sana disebut itu bunyi itu. Kemudian kesimpulannya bahwa Al-Quran itu betul bukan buatan Nabi Muhammad tapi asal dari Allah. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Ceritanya aja jelas. Nggih. Matur nuwun jenengan sudah membaca tambahan wawasan ya. Ya. Tapi pengetahuan manusia itu nanti alamal insana malam ya'lam. Allah itu mengajari manusia apa yang tidak tahu sehingga dia tahu. Nah, pengetahuan itu nanti menggugurkan keyakinan. Ya. Jadi nek kuwabe isine Quran iku wis terbukti, maka di saat itu iman yang berubah menjadi ilmu, pengetahuan, maka itu tidak dibutuhkan lagi. Jadi menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka takutlah kamu ketika hari di mana ya, kebenaran itu sudah terbongkar, terbukti semua secara utuh. Di saat itu imanmu sudah tidak bisa bermanfaat. Kapan? Nanti. Iki kan durung to. Iki lagi nemokne ning kono ana suara seperti orang ngeduk-ngeduk ya. Terus ngeduk-ngeduk atau patuk-patuk ya. Ayo, ngeduk-ngeduk pintu. Tok 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 gitu ya. Iku pada waktu itu kisahnya itu kan banyak utuh toh. Pada waktu dia dalam pesawat atau di luar pesawat atau kok angger anu kok krungu swara ngono misalkan. Iku nek ngono ya nek mudhun nang ngene bumi kok di psikiater lagi dites. Iku aja-aja kupinge krungon-krungonan kan ngono. Nah, tetapi Al-Qur'an itu menceritakan bahwa langit itu fakanat abwaba. Idza futikatis sama'u fakanat abwaba. Apabila dibuka langit itu futikat, dibuka. Fataka itu artinya ya menang, ya sukses ya. Fataka itu al-fatih itu penakluk ya. Jadi langit itu nek dibuka gampangane fakanat abwaba, ono lawange. Langit iku ono lawange. Langit iku ono lawange. Lah awak dhewe iki apa ya wis tembus langit 1 ke langit 2? Lah kok gak iso ngetuk? Ya. Apa ya ngenteni lepas teko bumi banjur wong lagi weruh langit? Maka ada buku Sidratul Muntaha ya.
Yang ditulis apa itu, yang bikin ternyata akhirat tidak kekal, siapa itu? Agus Mustafa. Itu menceritakan mengenai langit sebagai dimensi-dimensi. Nah, Pak Ali itu pernah mengumpulkan kata as-sama, kata samawat sama, makna dari langit. Pak Ali itu punya koleksinya. Ini siapa ya? Jadi tafsir dikumpulin mengenai kalimat as-sama itu, langit itu apa? Hilang. Saya dulu punya, gitu. Tapi jenengan kalau misalkan dibuka di sekarang ada aplikasi Quran langit itu ya, akan muncul sekian ribu kata dengan aspek yang ragam. Tetapi intinya langit itu memang kalau dibuka itu ada pintu-pintunya. Loh, apa pintu-pintu? Tok tok tok. Apa ya kaya iki apa jenenge? Mula sing mau kok diketuk-ketuk ana suarane, Pak. Lha enggak suara iku piye? Karena suara itu kan sebenarnya pantulan gelombang. Padha karo awak dhewe ngene, Pak. Apa kono bledek niku, halilintar niku. Kok bantere kaya ngono? Padahal iku ya toh gampangane kan ya ning udara kan papasan. Lah sekarang itu langit itu apakah juga bentuknya umpama digambare kaya kaca sing tuwebel ngono kuwi ya. Tapi pada saat tertentu angin bisa menembus. Pada saat tertentu angin terhalang. Apa yang ngono? Ilmune durung gaduh. Ilmune durung gaduh. Besok nek wis gaduh, sampean enggak usah percaya mengenai langit apabila dibuka nanti ada pintunya. Enggak usah percaya. Kenapa? Karena sudah terbukti semuanya. Begitu semua terbongkar sampai kita melihat keagungan Allah, di situ iman itu udah gak dibutuhkan lagi. Kayak Fir'aun ngono iki. Fir'aun itu begitu nazak percaya nang Gusti Allah pangerane Nabi Musa. Dijawab, iku iman sing wis gak ono manfaate. Soal apa? Awakmu wis gak usah, gak sempat nglakoni apik. Nah, dibongkarnya dan gunung apabila diperjalankan fakanat saroba, maka gunung itu akan berjalan-jalan. Loh, saiki kan orang bilang hanya pergeseran sekian in dalam 1 tahun kan ngono kan. Tapi ayatnya itu kau lihat gunung itu benda yang mati, yang kokoh berdiam diri, tapi dia berjalan seperti awan yang di atasnya. Itu baru kemudian para ilmuwan mencoba menganalisa nek ngono kedahsyatan perputaran magma yang ada di gunung itu setara sebanding dengan kecepatan awan yang ada di atasnya. Baru ditemukan begitu. Jadi jangan kau kira gunung itu diam, tapi dia mengalami perputaran yang luar biasa. Ya toh? Makanya menggunakan saroba, bukan yamsi, bukan berjalan pakai kaki kan begitu. Tapi saroba, ya melaku, tapi melakunya ya apa? Itulah hebatnya ayat yang dipilih Al-Qur'an itu bicara diksinya, katanya tadi itu. Nah, itu baru temukan begitu. Padahal ayatnya jelas. Nah, nanti kalau semua sudah terbongkar, kamu tidak usah mempercayai itu. Kenapa? Karena kepercayaanmu sudah terbukti dengan pengetahuanmu. Di saat pengetahuanmu itu sudah menuntunmu, mana yang perlu kamu percaya? Wong semua sudah kelihatan kok. Misal, aku ndelok sampean iki, nang ngarepe sampean ana malaikate, kan? Wis ketok kabeh ning aku lho. Mosok aku sak dikongkon percaya? Ora percaya iku, wong wis nyoto kok. Kebenaran pada hari itu milik Allah. Karena itu yang terpenting adalah ketika ada orang mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan oleh Allah yang tadinya manusia tidak tahu menjadi tahu, maka itu kita gunakan memperkuat keyakinan kita. Dan andaikan tidak ada yang mengalami seperti itu, kita tetap harus yakin, seyakin-yakinnya. Makanya ada pendekatan keimanan itu berdasar kepada semesta, ada yang berdekatan dengan dirinya sendiri.
Nabi Ibrahim itu mengenalkan ketauhidannya dengan semesta. Digolek Tuhan itu dengan semesta ini. Tapi setelah semesta pun Nabi Ibrahim ingin tahu. Kenapa? Ternyata peristiwa alam itu belum mampu menenteramkan hati. Yang menenteramkan hati adalah hati itu sendiri. Ya. Sampai dia bilang, aku ingin melihat engkau coba. Musa juga begitu kan. Walaupun sudah buktinya macam-macam kan mukjizat Nabi Musa itu, tapi tetap belum ada ketenteraman di dalam hati sampai dia. Tapi begitu mengalami yang namanya semaput, kan itu ya, semaput, maka disitulah baru ada ketenteraman. Ibrahim mengalami real, begitulah ada ketenteraman. Makanya beliau itu disuruh apa saja mesti dilakoni, sampai mengorbankan anaknya pun tidak merasa kehilangan, tidak merasa takut. Kenapa? Ya karena memang sudah mengalami pembuktian imannya. Lah manuk tak ketok-ketok itu loh, iso balik maneh. Loh, Nabi Ibrahim ceritanya kan manuk diketok-ketok kan, iso balik maneh. Apa maneh? Iki perintah Gusti Allah, beli anakku. Aku yakin tidak akan merugikan aku. Nah, awak dhewe kan terus sampai. Ya. Jauh. Makanya udah peristiwa alam kita gunakan mensupport terhadap keyakinan kita. Mumpung masih ada kesempatan berkeyakinan yang benar, seperti yang diajarkan dalam Al-Qur'an ini. Jadi macam-macam Pak. Kalau kita membaca kisah-kisah sufistik misalkan, bagaimana pengalaman-pengalaman orang-orang yang tekun di bidang agama, walaupun dia tidak eksplorasi semesta, tapi membawa hati dekat dengan Allah, dia mengalami emanasi-emanasi, teori-teori pancaran Pak. Jadi kita sampai nunggu ning kene, tapi sampai diajak rekreasi, wisata rohani, sehingga sampai diperkenalkan semesta itu seperti ini. Walaupun itu pengalaman-pengalaman pribadi, itu meneguhkan keyakinan panjenengan sendiri-sendiri, tidak menjadi bukti bagi kebenaran orang lain. Sama dengan tok-tok tadi itu pengalaman pribadi, tidak menjadi bukti orang lain, tetapi jadi pertimbangan orang lain untuk lebih yakin dengan apa yang dimiliki. Insya Allah kita lebih yakin bener langit itu. Mulai ceritane Isra Mi'raj itu kan nonggone ini tafsir Jalalain itu aja itu panjang menceritakan mengenai langit pertama diketuk, gitu kan. Jadi menggunakan kalimat diketuk pintunya, ditanya siapa kamu, gitu kan, lengkap gitu ya. Ya, cerita itu. Tetapi saya tidak menyatakan kebenaran ceritanya, tetapi Qur'annya bilang langit itu punya pintu. Titik. Keyakinan kita langit itu punya pintu. Dan langit itu dimensinya kayak apa? Sampai dengan hari ini kita belum bisa membongkar. Dimensi samawat 7 langit itu apakah 7 planet? Apakah 7 lapisan? Gitu. Apakah 7 dimensi? Ya. Ojo-ojo langit siji loro telu ku jane ya mangiringanmu ae jane gitu. Tapi gak awakmu gak ero dimensinya. Akhirnya ya kamu tetap berada di sama at-dunya. Di mana saja sampai nanggone yang paling jauh planet dari bumi kita ini Pluto. Kan Mars, terus sampai terakhir ada berapa itu? Kan terakhir Pluto ya. Kok pelotan sih, Mak? Sampai mari kopi terus aku ketan. Pluto, ya. Itu sama dunia, sepanjang kita masih belum lepas dimensi itu berarti kita masih di sama. Ojo-ojo Pak. Cerita itu iso bener iso ora lho ya. Jenenge cerita Pak Ali ya. Jenenge cerita iso bener iso ora. Nanggone tafsir Jalaluddin tadi itu. Jadi di langit pertama ketemu dengan Nabi, yang kedua ketemu dengan Nabi, sampai yang terakhir ketemu dengan Nabi. Ya. Nah, ketemu itu ojo-ojo dimensi saja ya, dimensinya. Nah, timbangannya kok rada ngawur penjelasannya ya. Tak lereni Pak. Pokoknya yakinlah bahwa ketika langit itu dibuka maka ada
pintunya. Nggih, matur nuwun. Memang ini pengajian akhir tahun, Pak. Akhir sana. Monggo kalau ada lagi. Ya. Saya nambahkan. Nggih, monggo. Apa yang diceritakan dari Bapak tadi. Monggo. Al-Quran kan harus kita yakini dan kita imani. Yeah. Jadi tidak perlu lagi untuk dibuktikan kan begitu. Yeah. Tapi di tahun 69 ternyata yang membuktikan orang non-Muslim Apollo 11. Itu saya ingat masih orang yang pertama mendarat ke sana itu Neil Armstrong. Tutup kudane lho. Nah, ternyata langit itu tidak ada pintunya setelah dibuktikan. Yeah. Dia tembus saja dengan Apollo-nya kan gitu. Nah, pengertian seperti gimana menurut kajian ini? Menarik ya. Jadi yang satu ceritanya ketok-ketoke, yang satu ceritanya nanti adzan. Nggak diterusin ini, ceritanya adzan. Dia akhirnya itu kan juga jadi lagu Qasidaria Semarang. Iya. Wes senengane pisan qasidah. Jadi gini apa? Makanya tadi saya bilang orang yang mengatakan ke angkasa, kemudian dia mendengar suara ketuk-ketuk, ya seperti ngetuk pintu misalkan. Makanya tadi saya bilang suara itu kedengaran oleh dia. Sampai terakhir tadi kan saya bilang, kalau memang nggak ada suatu terus dia mengalami seperti itu, nok kene krungu ning kono krungu, ojo-ojo ada gangguan, lalu bawa pulang aja ke bumi untuk dicek oleh psikiater tadi itu kan gitu saya ceritanya. Maksud saya sama dunia itu wazayana sama dunia bil masobih ya. Aku hiaskan langit dunia ini, langit dunia kita, langit dunia. Kita belum bicara sab'a samawatin. Besok kita akan urai di sini. Rupanya ini agak panjang juga mengenai sama dunia nanti. Jadi ketika kita bicara mengenai sama dunia, itu Allah hiasi, Allah indahkan langit-langit bumi itu dengan masobih. Masobih itu ada menerjemahkan galaksi, Pak. Kenapa? Karena di situ ada misbah. Misbah itu bukan najm saja. Misbah itu bukan najm. Misbah itu adalah cahaya yang kuat. Tapi cahaya yang kuat itu tidak berada pada satu titik. Gini. Umpama di gambarnya anajem itu gini Pak. Anajem gini. Ini anajem. Anajem itu kan punya cahaya-cahaya, punya sinar-sinar. Yang sinar-sinarnya kan terbatas. Kekuatannya sampai dengan radius medannya itu terbatas. Nah, tapi yang misbah itu tidak diketahui esensi dzatiyahnya, tetapi cahayanya itu menyebar. Jadi misalkan Pak, ini daya lampu kita ini bintang-bintang ini kapasitasnya hanya katakan radiusnya 1 kilo. 1 kilo itu entek Pak, tidak bisa nembus lagi sudah. Radiasinya ini, kekuatan cahayanya. Apa bukan batasan pandangan kita? Oh sih, ini yang dari sumbernya dek. Lah, misbah itu makanya jadi kan nanti kalau Allahu nuru samawat itu kemudian dicari esensinya, wah lebih sip itu Pak. Lebih sip nanti itu. Allah itu cahaya. Menyebut kenapa cahaya? Tidak menyebut pada barangnya, tapi sifatnya. Nah, misbah itu sebenarnya adalah terangnya, Pak. Ya. Terangnya yang itu. Nah, di misbah itu makanya sering dimaknai galaksi, Pak. Kenapa? Karena dia kumpulan daripada semua yang ada itu, tidak hanya rasi, galaksi satu sistem globalnya, masobih. Lah, di Quran itu masih menyebut sama dunia itu dihiasi dengan masobih seperti itu, Pak. Jadi sepanjang orang itu eksplorasi penjelajahan semesta masih menemukan yang namanya galaksi itu, berarti dia belum keluar dari sama dunia. Gimana dia mau bilang langit ada pintunya? Wong dia belum lepas dari sama dunia. Itu karena ngeyelnya tadi itu. Jadi apakah orang kafir itu tidak tahu bahwa dulu bumi diajak bumi mbek langit bane podo. Coba. Tapi kok siji nang ndi sijine? Sing bumine jelas iki. Langite nang endi?
Kok iso musno? Menurut jangkauan ini sampai hari ini. Apa ya langit itu sing iki? Wah, itu Al-Maraghi menyebutnya, Mbak. Langit itu batas pandang. Maka ketika jenengan madhep mendukur iki kok batas pandang namanya langit. Nih. Sama namanya gitu loh, Pak. Nah, belum lagi kalau Quran sama itu binaan ya. Sama itu bangunan. Loh coba. Nah sama enggak sama itu bangunan terus ini ngendi samanya ini? Ayo, padha karo sampean iki iso ambekan, Pak. Oksigen iki ngendi? Kok iso sing kesedot oksigen padahal beragam zat yang ada ini. Maka menjadi benar ketika panjenengan tadi itu mencari, kok orang kafir tidak menemukan pintu? Sing sitok cerita wong kafir nemu pintu. Bahkan muni tok gitu loh ya. Saiki sing dipercaya sing ngendi? Balik nang Qur'ane. Memang langit iku nek dibuka ana pintune. Cuman pintu langit menjadi rahasia. Jangankan pintu langit, langitnya sampai hari ini menjadi rahasia. Cip? Oke. Baik, Bapak-bapak, rupanya hujan ya. Apa memang Bapak senang diudani? Isu-isu hujan maneng. Oh iya. Ya sudah, yang penting menutup tahun ini kita sudah ngaji sampai dengan ayat 29 tengah. Ya, tengah itu turun sampai nang ujung Pak. Summa stawa. Summa. Lagi summa yang artinya dan kemudian dimaknai dan ya. Wawa dan wawa dan mama apa yang Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari mohon pada Allah, mudah-mudahan kita selamat, kita bisa tetap sehat walafiat, bisa untuk lebih bersemangat di dalam berislam yang sebenarnya, dan lebih semangat lagi untuk membaca, memahami terhadap Al-Quran yang kita punya, karena itu satu-satunya pedoman hidup yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Asal yakin, insya Allah keyakinan kita akan menuntun kita pada kebenarannya, walaupun tadi tidak perlu ada pembuktian dari keyakinan kita. Padha karo sampean ngomong bojoku ayu, terus sitoke ngomong bojoku ayu, ora usah dibuktikan, nanti tengkar ya. Tetapi andaikan dibuktikan, itu sekedar untuk memperkuat keyakinan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam ya Allah. Salimna wa salim ahlana wa salim azwajana wa salim dzurriyyatina wa salim ikhwanana minal muslimina wal muslim. Minal afati wa nikmah wa minal hammi wa minal gummah wa minal bala wal musibah ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful. Arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa anal batila batila warzuqna sinaba. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal bukhli wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa yakum nasr minal mutan qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.